Selamat sore semuanya, kembali lagi di podcast kita, yaitu 4 jiwa 1 mikrofon. Jadi kali ini kita mau ngebahas apa sih? Mau ngebahas apa sih? Ikonoklasme. Ya bahasa Indonesia. Anjay. Ikonoklasme, mitos tandingan, mitos reinkarnasi, sama mitos dominan. Nah, coba yang pertama dulu, ikonoklasme. Ikonoklasme tuh Gue ya. boleh. Jadi ikonoklasme yang kita bahas dalam video kali ini, kita mau membahas tentang perusakan atau pembongkaran simbol atau kepercayaan yang dianggap menyesatkan. Kayak contohnya banyak tuh di beberapa tahun lalu itu sempat viral juga karena pembongkaran makam yang dianggap makam apa sih, sakti ya? Keramat. Iya, makam keramat. Sakti terbang. Keras sakti. Makam keramat. Tapi ternyata itu cuman makam bohongan yang di dalamnya tuh sama sekali nggak ada mayat. Tapi warga-warga di sekitar udah nganggap itu sebagai makam keramat, sampai banyak orang yang ziarah ke situ, minta doa, minta banyak rezeki. Padahal sebenarnya makam itu tuh cuma makam palsu yang sengaja dimanfaatkan sama orang-orang. Lanjut ke mitos dominan. Oke. Mitos dominan itu kayak kepercayaan yang paling diterima atau dilembagakan. Contohnya orang sholat. Hah? Gimana sih? Oh, Yang paling kayak bawah aja banyak orang percaya. kayak banyak orang percaya kalau perbuatan baik akan mendapatkan pahala dan masuk surga, sedangkan perbuatan buruk akan mendapatkan dosa. Itu mitos dominan karena diakui negara, diajarkan di sekolah, dan menjadi pedoman hidup mayoritas masyarakat. Next ke mitos tandingan. Mitos tandingan itu jadi kayak kepercayaan lokal yang kepercayaannya itu hanya dipercaya oleh warga-warga lokal dan para leluhurnya. Kayak contohnya itu banyak, kayak dia mempercayai siapa? Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul itu pantai Ratu Selatan ya. Nah, terus juga banyak orang juga yang pengen cepet kaya, pengen sukses gampang itu bukan dari usahanya, tapi dia datangnya ke dukun. Nah, itu samanya dengan mitos tandingan. Atau mitos tandingan itu ada juga yang ini, minta doa ke kuburan kiai. Nah, itu bisa, itu mitos tandingan juga masuk. Mitos tandingan. Masuk ke mitos tandingan karena nggak berasal dari agama resmi, tapi masih dipercaya sebagai sebagian masyarakat, biasanya turun dari para leluhur sebelumnya atau adat istiadat. Terus yang terakhir, Yang terakhir ada mitos reinkarnasi. Jadi itu mitos ini tuh kepercayaan kayak roh atau jiwa manusia itu tidak berhenti setelah kematian. Nah itu melainkan akan terlahir kembali di kehidupan lain, kayak misalnya bisa jadi kembali ke manusia atau bisa ke hewan. Nah itu ditentukan oleh karma. Nah jadi perbuatan baik dan buruk yang dilakukan semasa hidup, mitos ini tuh banyak ditemukan dalam ajaran hidup dan ajaran Hindu dan Buddha, serta beberapa kepercayaan spiritual lainnya. terus itu dianggap mitos reinkarnasi karena dipercaya sebagai kelanjutan hidup jiwa di dalam tubuh baru. Itu udah berapa menit? Oh, terus kalau mitos dominannya kayak orang yang beragama Kristen itu, kita yang di luar dari agama mereka itu cuma jadi domba-domba tersesat gitu. Serius? Iya, kita jadi domba-domba tersesat. Iya beneran. Terus ada juga mitos tandingan itu. Beneran. Iya, Jadi domba-domba tersesat kita. Selain dari agama itu, Nggak ada neraka di mereka. Di mereka nggak ada neraka. Terus
di Kristen kan lagi viral banget nih kasusnya Aureli Broken Strings. Itu Nah, Katolik. iya Kristen Katolik. Mereka percaya kalau nikah itu mereka meyakini kalau nikah itu nggak boleh 2 kali gitu, sekali aja cukup. Nggak boleh cerai gak sih? Nggak boleh. Perceraian. Nggak boleh ada Jadi, perceraian iya, gitu. perceraian tuh Jadi nggak harus boleh di Katolik. mempertahankan. Jadi nikah sehidup semati. Terus kalau misalkan pernikahan di Katolik itu lebih susah daripada di Islam. Terus kalau misalkan nggak sah, dia juga bisa ngelakuin pembatalan pernikahan. Jadi statusnya kembali ke sebelum nikah. Terus buat mitos tandingan, salah satunya biasanya ada di kampung-kampung yang bayi biasanya dikasih gelang hitam, itu bisa dipakai di kalung atau di tangan, biasanya dianggap biar nggak diganggu makhluk halus. Biasanya terus ada juga kan kayak bangle, tau gak sih? Yang peniti dikasih bawang putih. iya bawang putih kemiri, terus itu di bajunya, terus yang baju ibu hamil harus bawa gunting kemana-mana biar nggak diganggu setan gitu loh. Itu kan nggak diajarin dari agama resmi, tapi adat istiadat yang turun menurun. Lagi please, takut gak cukup. Apa lagi ya? Tradisi lainnya apa? Reinkarnasi. Udah belum? Ini ada contoh real dari apa tadi, mitos Reinkarnasi. Iya, mitos reinkarnasi. Ini di Bali kejadiannya. Jadi ada kepercayaan bahwa roh leluhur ini bisa lahir kembali dalam anggota keluarga yang baru lahir. Kayak misalnya nih misalnya bayi baru lahir, nah itu dia bisa menunjukkan tanda-tanda tertentu kayak misalnya sikap, terus kebiasaan atau ciri fisik yang dipercayai sebagai titisan kakek atau neneknya. Tuh, udah. Tutup dulu. Sekian dari video podcast kami. Semoga memberikan pelajaran dan memberikan pengetahuan baru untuk kalian. Sekian dari kami. Tadi nggak salah ya, udah. Bye bye.